Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan di pertemuan 6 dengan tujuan pembelajaran yaitu mampu menganalisis perbedaan emosional dan sosial serta latar belakang keluarga dan budaya. Baik, sebelumnya eh, diawali dengan materi pertama, yaitu kita harus mengenal emosi pada anak usia dini itu seperti apa. Nah, di sini pada materi ini ada memahami pengertian, mekanisme, fungsi, dan jenis emosi sebagai landasan perkembangan sosial emosional anak pada usia taman kanak-kanak atau pada usia dini. Baik, kita simak slide selanjutnya. Apa itu emosi? Tentunya kita sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia mempunyai emosi atau perasaan seperti itu. Dari mulai kecil hingga kita dewasa pada saat ini kita mempunyai rasa ya di antaranya emosi seperti itu ya. Bahkan mungkin ketika kita sudah dewasa seperti ini, tidak jarang kita mencurahkan bahkan memendam perasaan atau emosi yang ada di diri kita. Begitupun ketika kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa kita bekerja, misalnya menjadi seorang guru, tentunya kita harus apa? Harus bagaimana dan cara mengelolanya seperti apa emosi kita itu. Dan kita juga sering kali menemukan di lapangan faktanya bahwa anak itu juga sama mempunyai perasaan, mempunyai emosi. Bahkan mungkin ibu-ibu di sini sering melihat bahwa anak didik kita itu mengalami tantrum, ada yang menangis dan lain sebagainya. Oke, kita kembali kepada definisi emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, senang atau tidak senang, baik atau buruk. Nah, menurut World Book Dictionary, emosi sebagai berbagai perasaan yang kuat. Ada benci, takut, marah, cinta, senang, sedih, ya. Nah, itu termasuk ke dalam definisi emosi menurut kamus ya, itu secara makna ya. Selanjutnya, menurut Goleman, emosi merujuk pada perasaan, keadaan biologis, psikologis, serta kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan menurut Samsudin, emosi adalah suasana kompleks dan getaran jiwa yang muncul sebelum atau sesudah suatu perilaku. Nah, bagaimana emosi itu terjadi? Kita lihat ya, Ibu-Ibu. Menurut Lewis dan Rosblum dalam Stewart menjelaskan proses terjadinya emosi melalui 5 tahapan yang saling berurutan. Yang pertama ada elicitor, ada situasi atau peristiwa pemicu. Lalu ada reseptor, aktivitas sistem saraf menerima sinyal. Setelah itu ada state atau perubahan fisiologis tubuh. Nah, setelah state itu ada expression atau ekspresi, perubahan perilaku yang tampak. Dan ada yang terakhir itu experience, persepsi dan interpretasi individu. Nah, kita pun sering bahkan mengalami hal ini dalam kondisi kita prima ataupun tidak, ya. Nah, tadi secara definisi bahwa emosi itu perasaan, ada baik atau buruk, senang, sedih, ya itu terjadi di dalam diri kita. Faktornya apa atau bagaimana? Nah, yang pertama pasti ada situasi atau pemicu, peristiwa yang memicu terjadinya ketika misalnya kita marah, ya, atau kita sedih, atau kita bahagia. Ada suatu peristiwa yang memicu perasaan tersebut. Itu. Lalu sistem saraf menerima sinyal bahwa
ini perasaan senang, ini perasaan tidak senang, seperti itu ya. Selanjutnya, ada perubahan fisiologis tubuh. Misalnya, ketika kita marah, ya. Ketika kita marah, ada perubahan fisiologis tubuh. Kita terlihat bagaimana kita marah. Mungkin di organ penglihatan, mata kita mungkin berair atau mungkin merasakan panas. Lalu bagaimana ketika kita bahagia? Nah, ya, berbeda bukan? Seperti itu. Nah, itu ada terjadi perubahan fisiologis tubuh ketika misalnya kita menerima ya, ada hal yang bahagia. Jadi ada respon dari tubuh. Lalu perubahan perilaku yang tampak ketika emosi, ya, ketika sedih, marah, atau misalnya ketika marah, ada perubahan perilaku yang tampak. Misalnya napas kita menderu seperti itu ya. Lalu ekspresi kita juga ekspresinya tidak mengenakan seperti itu. Berbeda dengan misalnya ketika kita senang, bahagia seperti itu ya, ada perubahan perilaku yang tampak. Kalau pada anak-anak gimana perubahan perilaku yang tampaknya? Mungkin ketika mereka merasa senang, mereka akan melompat, berjingkrak dan lain sebagainya. Begitu juga ketika mereka sedih ya, atau kita sedih, ya ada perubahan perilaku kita tampak murung, kita menyendiri seperti itu. Kalau misalnya marah, anak-anak juga kan ibu-ibu ya sering kali menghadapi situasi seperti itu. Ya, ketika perasaan anak didik kita itu sedang marah misalnya. Nah, itu ada perilaku yang berubah ya. Ada perilaku yang berubah misalnya apa ya kalau bahasa Sundanya kokosehan, tantrum ya gitu, marah-marah gitu, guling-guling dan lain sebagainya. Lalu ada persepsi dan interpretasi individu. Nah, kita bisa melihat contoh yang disebutkan saat melihat kebakaran, mata menangkap stimulus, ya, otak mengolah, jantung berdebar, wajah tegang, dan individu merasakan ketakutan. Itu ya, seperti itu. Karena emosi itu bukan cuma marah, emosi itu perasaan, ya. Nah, selanjutnya ada 3 variabel mekanisme emosi yang dikutip dari Syamsuddin, merangkum mekanisme emosi ke dalam 3 variabel utama. Yang pertama variabel stimulus, kedua variabel organismik, dan yang ketiga variabel respon ya. Nah, variabel stimulus itu rangsangan bermakna dari peristiwa di luar diri diterima melalui panca indera sebagai pemicu emosi. Lalu ada yang kedua, yaitu variabel organismik, itu perubahan fisiologi yang terjadi saat emosi berlangsung. Detak jantung, tekanan darah, hormon tubuh, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada variabel respon, yaitu pola ekspresi atas pengalaman emosi ditampilkan melalui perilaku nyata dan bahasa tubuh. Ya, kalau kita lagi nggak enak ya, nggak enak hati, lagi sedih, itu kita lebih banyak diam, lebih banyak merenung, lebih banyak ya udahlah pengennya menyendiri seperti itu ya ibu-ibu. Oke, kita berlanjut ya. Nah, bagaimana fungsi emosi pada anak ya? Apakah berguna? Sangat ibu-ibu ya. Di sini jadi emosi itu bukan sekedar perasaan. Ia memainkan peran vital dalam tumbuh kembang anak. Dan sarana sebagai apa? Sebagai sarana komunikasi. Jadi sebelum mampu berbicara, anak mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya melalui tangis, tawa, dan pelukan ya. Ingat ketika kita misalnya melihat anak bayi ya, anak bayi itu kan belum bisa bicara. Jadi bahasanya apa untuk berkomunikasi dengan orang tuanya? Bahasanya dengan menangis. Kalau mereka merasa senang, bahasanya bagaimana? Dengan tersenyum seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu sebagai pembentuk kepribadian. Nah, ekspresi emosi anak menjadi dasar penilaian lingkungan sosial dan turut membentuk konsep diri anak. Lalu yang terakhir ialah pengaruh psikologis. Ketegangan emosi dapat menghambat aktivitas motorik dan mental seperti keengganan mencoba finger painting dan mencoba hal-hal baru yang dihadapkan kepadanya ya dalam artian di sini ada pada anak ya seperti itu.
Karena mungkin dari pengaruh psikologis ketika misalnya anak itu ingin mencurahkan perasaan, lalu kita meresponnya dengan bentakan dan lain sebagainya, anak itu menjadi malu, menjadi kapok gitu untuk mencoba sesuatu. Bahkan dampaknya nanti ketika besar anak itu hanya oh iya menerima tanpa dia bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Bahkan menurut penelitian ketika kita orang dewasa ya tidak bisa mengungkapkan emosi ya, atau perasaan kita, ya kita pendam terus itu dampaknya sangat besar ya, dampaknya sangat besar dalam kehidupan, malah bisa menimbulkan penyakit seperti misalnya autoimun dan lain sebagainya ya gitu. Jadi fungsi emosi jangankan pada orang dewasa ya anak-anak juga penting gitu dalam mengelola hal tersebut. Baik, selanjutnya emosi dasar ya pada anak ya, itu ada gembira dan marah ya. Nah, pada saat gembira ini diekspresikan dengan senyum dan tawa ya. Jadi, kita juga sama ya ketika kita misalnya ada yang ngasih sesuatu, apalagi berbentuk nominal seperti itu, kita juga kan mengekspresikannya dengan senyum dan tawa ya. Apapun yang terjadi, mau ada, kucing nyebrang tiba-tiba juga kita, dihadapinya dengan senyum seperti itu ya gitu. Mendorong rasa cinta, kepercayaan diri, dan kreativitas. Hadir saat anak menemukan sesuatu yang baru atau mencapai kemenangan kecil. Oleh sebab itu, reward itu sangat berpengaruh dalam menentukan ya perkembangan anak seperti itu. Ketika kita memuji anak bahwa anak itu sudah hebat dalam melakukan sesuatu, ya anak itu akan selalu gembira. Lalu dia juga kepercayaan dirinya akan meningkat, begitu. Ketika percaya diri meningkat, kreativitas juga meningkat, gitu ya. Jadi ketika dia dewasa, gitu, dia akan mampu menghadapi dunia itu tanpa rasa takut. Seperti itu kata pepatahnya ya, kata peribahasanya ibu-ibu. Lalu emosi dasar itu bukan hanya gembira, tapi ada marah ya di sini. Muncul saat anak merasa dihambat atau frustasi, ditandai dengan dahi berkerut, tatapan tajam, otot tegang, dan wajah memerah. Membuat individu impulsif dan penuh energi. Coba kita juga kan ketika misalnya mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita itu kan, wah apa nih, urat-urat di leher itu tegang, mengakibatkan apa sakit kepala gitu ya, atau kita menerima kabar yang membuat kita marah langsung. Wajah kita itu memerah karena apa? Jantung memompa dengan cepat seperti itu ya. Itu. Nah, anak-anak pun sama ya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau ekspektasinya ya. Selanjutnya, ada takut dan sedih ya. Takut, sedih ya. Kalau takut itu sinyal adanya bahaya. Bagian dari upaya mempertahankan diri ditandai mata melebar, badan gemetar, menangis, bersembunyi atau melarikan diri ya. Seperti itu. Lalu ada sedih. Muncul saat berpisah dari orang yang dicintai atau merasa ditolak dan tidak diperhatikan. Ditandai alis mengerut ke atas, ujung mulut turun dan dagu terangkat ya. Nah, ekspresi seperti itu apa namanya? Itu sangat terlihat ketika anak merasa sedih ya, misalnya eh, hari pertama kita antar anak kita gitu ya. Nah, hari pertama itu pasti ya ibu-ibu juga sering menyaksikannya di hari pertama gitu ya. Di hari pertama eee, dalam apa namanya, sekolah hari pertama ya pasti anak didik kita, merasa ditinggalkan ya sama ibunya seperti itu ya, dan akhirnya dia, murung untuk beberapa saat ya. Selanjutnya, ada klasifikasi emosi, ada emosi positif dan negatif ternyata ibu-ibu semua. Nah, keempat emosi dasar berkembang menjadi berbagai emosi yang diklasifikasikan oleh Reynolds tahun 87. Kita lihat ada emosi positif yaitu joy, happiness, love, curiosity, excitement, delight ya dan pleasure. Ada kegembiraan, bahagia, rasa cinta, kasih sayang, rasa ingin tahu, kekaguman, kesukaan, kesenangan
kesenangan ya, seperti itu. Namun ada juga emosi negatif ya, ada anger, fear, sadness, anxiety ya, jealousy, lalu guilty dan hate ya. Ada marah, takut, sedih, cemas, cemburu, dan rasa bersalah. Nah, itu ada emosi positif dan negatif ya. Di anak-anak kita juga sama seperti itu. Bahkan bukan cuma anak-anak, kita juga ya, orang dewasa ya, ibu-ibu ya. Lalu, mengapa kontrol emosi penting diajarkan sejak dini? Ya, kita kan sering tuh menyaksikan anak didik kita itu yang tantrum, marah-marah, menangis, sedih, dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus diajarkan? Yang pertama, norma sosial mengatur ekspresi emosi. Nah, tidak semua emosi dapat diekspresikan bebas. Lingkungan menentukan mana yang diterima dan mana yang ditolak ya. Kalau misalnya kita membiarkan anak itu sering tantrum, marah-marah, memang iya harus melepaskan emosi. Ya, tapi kita mengajarkan bahwa tidak semua emosi harus diekspresikan. Kita juga sebetulnya bisa saja kalau misalnya aturan dan norma, misalnya di lingkungan kita membebaskan, kita mau teriak-teriak, tapi mungkin gitu ya, ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ia diterima, kalau ditolak mungkin kita dianggap tidak waras ibu-ibu ya, seperti itu. Jadi, ada hal-hal yang bisa kita salurkan, kita ajak dan ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita melalui apa, kontrol emosi. Lalu yang kedua, ada kebiasaan terburuk dari pengulangan. Ekspresi emosi yang dilakukan berulang akan menjadi karakter dan kebiasaan anak di masa depan. Misalnya tadi, emosi itu kan ada 2, tidak jadi masalah misalnya emosi positif. Namun ketika emosi negatif yang dibiarkan terus-menerus nanti khawatir akan, mengganggu ya, atau menjadi karakter dan kebiasaan anak di masa depan. Selanjutnya ada tradisi dan nilai sosial yang membentuk pemahaman. Nah, budaya dan nilai mengajarkan anak emosi mana yang boleh ditampilkan secara terbuka dan mana yang perlu dikelola. Ya, kalau misalnya tantrum terus, lalu setelah tantrum itu lempar-lempar barang gitu ya ketika tantrum ya misalnya. Nah, itu yang perlu dikelola, yang perlu diajarkan dan dikontrol sejak dini seperti itu ya. Tapi dengan analisis ya. Dengan analisis dalam artian kan ada misalnya anak yang spesial atau berkebutuhan khusus ya, di antaranya misalnya gangguan autisme dan lain sebagainya, itu kan ada emosi yang tidak terkendali misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya ada salah sedikit saja seperti itu perlu diperhatikan dan itu juga kan perlu dikontrol gitu ya. Ada dia menyakiti orang lain, ada dia menyakiti diri sendiri, seperti itu. Nah, poin kunci materi emosi ini ya dari secara pengertian ya atau definisi ya, emosi adalah keadaan kompleks ya, ada perasaan, perubahan biologis dan kecenderungan bertindak. Lalu dalam mekanisme ada 5 tahap dari tadi yang sudah disebutkan yaitu elicitor, reseptor, state, expression, dan experience. Nah, fungsinya dari emosi ini yaitu untuk apa? Komunikasi, pembentukan kepribadian, pengaruh iklim psikologis, dan pembentukan kebiasaan ya. Nah, jenis-jenisnya tadi ada 4 emosi dasar, gembira, marah, takut, serta sedih. Nah, berkembang menjadi emosi positif dan emosi negatif. Nah, dalam hal ini, mengajarkan pengelolaan emosi sejak dini adalah investasi terbaik untuk kesehatan sosial, emosional anak di masa yang akan datang ya. Baik begitu ibu-ibu semua untuk materi pemahaman emosi pada anak usia dini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.